أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم yashhaduhul muqarrabun. Kalla, sekali-sekali tidak demikian. Inna kitabal abrar, sesungguhnya buku catatan orang-orang yang baik-baik. Kitab itu kalau dianggap sebagai isim masdar artinya tulisan. Masdar itu juga bisa menunjukkan hasil penulisan, maka kitab itu juga bisa diartikan sebagai buku ketika dia dibendel dijadikan satu. Kitab di sini tulisan yang jumlahnya banyak sekali, yang terdiri dari unit-unit buku milik orang per orang. Seluruh manusia di dunia yang amalnya baik dan beriman, maka kitabnya itu dikumpulkan jadi satu, kemudian ditempatkan di lauh mahfud. Ada slot di sana yang namanya illiyin. Kalla inna kitabal abrar, tidak demikian, sesungguhnya bukunya orang-orang yang baik lafi illiyin itu ditempatkan di illiyin. Jadi beberapa waktu lalu kita sebut ada sijjin, itu kumpulan dari buku-buku orang-orang yang kafir dan banyak perbuatan jahatnya. Jadi satu namanya sijjin. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal baik dikumpulkan jadi satu, ditempatkan di illiyin. Al-abrar itu jamak dari barun. Barun artinya seorang yang baik. Karena mengucapkannya agak sulit, barun panjang terus tasdid, maka suka-suka dihilangkan alifnya menjadi barun. Nah, ketika dibuang alifnya, barun menjadi mirip dengan barun yang artinya daratan. Nah, kata barun kalau ditambah dengan al ta'rif itu juga salah satu sifatnya Allah, al-barru. Al-barru ar-rahimu. Yang aslinya al-barru. Al-abrar di sini untuk menunjukkan orang-orang. Jadi Allah itu maha baik, manusia baik-baik, istilahnya serupa, tetapi tentu tidak sebanding. Ya. Untuk ukuran manusia itu sudah termasuk orang baik, tapi kebaikan manusia tidak akan bisa menandingi kebaikan Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita menyebut Allah al-barru, Allah yang maha baik. Tapi kalau untuk manusia, orang-orang yang baik. Wa ma adraka ma illiyun. Allah meminta perhatian kita supaya kita mempunyai keinginan tahuan, mempunyai curiosity. Apakah illiyun itu? Wa ma adraka ma illiyun. Apa yang membuat kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang illiyun? Dijawab oleh Allah, karena tidak mungkin kita bisa mengetahui dari belajar kita sendiri, karena illiyun itu tempatnya di lauh mahfud yang tidak bisa dijamah oleh siapa-siapa kecuali para malaikat yang diutus oleh Allah untuk urusan itu. Kitabun marqum, buku atau tulisan yang tertulis di sana. Tempo hari kita sebutkan marqum dari kata raqmun
Rokoma artinya menulis atau menandai atau menomori. Jadi Kitabun Marqum bisa berarti kitab yang tertulis di dalamnya, bisa juga kitab yang diberi alamat, ada atau bisa juga dikatakan kitab yang dinomori. Ya. Tentu saya mengatakan begini berdasarkan pemakaian kata itu sehari-hari. Apakah untuk kitab yang ada di sana artinya seperti itu, kita serahkan kepada Allah. Dalam sehari-hari orang Arab kalau menulis alamat itu syarik, lodan, rakam, nomor as-sittah, ya, nomor 6. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat ini dari kata qaruba. Qaruba dekat, kemudian dijadikan qarraba, mendekatkan. Orang yang didekatkan istilahnya al-muqarrab. Kalau tunggal, kalau jamak menjadi al-muqarrabun. Ya. Kalau posisi subjek muqarrabun, kalau posisi objek muqarrabin. Jadi muqarrabun dan muqarrabin sama. Saya mengajak membahas ini terutama pada dua hal, yaitu tentang al-abror dan al-muqarrabun. Kenapa dua hal ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan setuju dengan saya bahwa kita belajar mengartikan ayat-ayat Al-Quran ini tujuannya supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita cari-cari ayat-ayat yang mendukung dan hadis yang mendukung, yang bisa memberi kita lebih memahami dalam konteks perilaku kita sehari-hari. Jadi tekanan kita pada aplikasi ayat-ayat Al-Quran, bukan pada teknis menafsirkan, ya, bukan pada teknis menafsirkan. Kalau teknis penafsiran itu cocok bagi para mahasiswa jurusan tafsir. Saya kira lebih cocok belajar untuk aplikasi. Insya Allah kita akan menekankan pada kata al-abror, orang-orang yang baik. Siapa orang-orang yang baik itu? Dan al-muqarrabun, siapakah orang-orang muqarrabun yang dimaksud di ayat ini? Saya ajak merujuk kepada ayat lain, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Al-birru kebaikan. Kebaikan yang dimaksud oleh Allah adalah kebaikan yang diukur dengan sistem nilainya Allah, bukan sistem nilainya manusia. Ayat ini konteksnya tradisi orang Arab waktu itu, kalau bepergian tidak boleh pulang lewat pintu depan, celaka, ya, moloh gitu. Apa itu moloh itu? Mendatangkan bencana. Oleh karena itu mereka kalau pulang dari bepergian jauh lewatnya pintu belakang. Nah itu berarti mereka kalau membuat rumah mesti dibuat pintu masuk atau jalan masuk ke rumah lewat belakang. Nah, menurut mereka tradisi itu yang baik, karena itu tradisi menurut mereka yang membawa keselamatan kepada mereka. Allah membantah, enggak, bukan itu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bukanlah kebaikan itu kamu memasuki rumah dari punggungnya, dari belakangnya. Walakinnal birra manittaqa, tapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi di surat Al-Mutaffifin disebutkan buku catatan amalnya orang-orang baik. Baik itu ukurannya apa?
kita menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lain. Kita cari ayat yang menunjukkan orang baik atau kebaikan. Di sini Allah menyebutkan yang namanya orang baik itu ya orang yang bertakwa. Ada bertakwa itu banyak sekali kriterianya. Kalau banyak, lalu kita coba cari ayat-ayat yang lain yang memerinci apa itu takwa. Cuma kalau kita cari di Al-Quran, kriteria takwa itu tidak ada yang dikumpulkan jadi satu semuanya. Ada kriteria takwa itu dengan ukuran pergaulan. Ada takwa dalam ukuran pemahaman atau menangkap hidayah. Oleh karena itu kita mencoba mengambil kriteria takwa yang disebutkan oleh Allah yang lebih mendekati pengertian ini. Ya. Misalnya saya kasih contoh, ada kriteria takwa itu orang yang bisa menahan marah. Nah, itu kan dalam pergaulan. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kamu untuk mencari ampunan Allah dan surganya Allah. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Lalu siapa yang bertakwa itu? Diuraikan di surat Ali Imran, alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau bersedekah meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit, wal kadhimin al ghaib, dan orang-orang yang bisa menahan marah, wal afina 'anil nas, dan selalu memaafkan orang lain. Nah, ini kriteria dalam pergaulan. Nah, nanti itu bisa juga kita masukkan ke dalam sini, orang-orang baik termasuk yang semacam itu. Tapi ayat itu tidak saya cantumkan di sini. Nanti kita kutip ayat yang lain. Jadi kriteria secara umum adalah orang-orang yang bertakwa. Kita coba cari ketakwaan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa memperoleh kebaikan sampai kalian mau bersedekah, mau menyedekahkan, memberikan kepada orang lain barang-barang yang kamu cintai, yang kamu sukai. Kita punya kecenderungan pelit, tidak mau memberi. Kalaupun mau memberi, itu terpaksa. Terpaksa, misalnya kita punya buah banyak, wah ini hampir busuk nih, tapi masih bisa dimakan, kita kasih tetangga deh. Jadi kita memberi buah kepada tetangga bukan atas sukarela, tapi terpaksa daripada busuk. Dapat pahala nggak? Oh, pahala itu kan hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan dapat pahala, tapi kok sedekahnya kok ada unsur berat begitu. Oleh karena itu, yang namanya orang baik itu kalau sedekah ya yang baik, barang-barangnya. Jadi bukan lalu baju, sukanya beli baju. Kok kamu numpuk-numpuk baju banyak? Enggak, satu box sih. Nanti yang aku sudah bosan saya kasihkan orang. Bosan kasihkan orang. Nah, itu kan jadi yang diberikan kepada orang itu yang dia sudah bosan. Karena makanan pakaian itu tidak busuk, maka kriterianya bukan busuk, tapi bosan. Nah, bukan yang itu. Kalau memberi mesti yang bagus, gitu. Ya, jadi ya, saya ini alhamdulillah saya tuh banyak diberi orang, saya nggak pernah minta, tapi saya pernah pesan pakaian saya sudah terlalu banyak ya. Saya kalau tambah pakaian lagi, saya khawatir berlebihan. Kalau saya mati, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang yang memberi saya baju, saya terima, tapi saya berikan kepada orang lain dalam keadaan masih baru, gitu. Karena kalau sudah saya pakai, nanti ya itu lagi bekas lagi. Ya. Jadi dari belakangan ini, yang memberi saya pakaian berkurang.
yang masih mengalir itu sarung begitu. Tapi orang yang memberi itu Masya Allah selalu dipilihkan yang bagus-bagus. Nah itu mudah-mudahan kita mempunyai sikap yang semacam itu. Kita ketika bersedekah, berzakat atau berinfak itu yang kita sukai. Yang paling gampang kita itu suka duit. Nah kita berikan dalam bentuk uang. Ada baiknya kalau kita bersedekah dalam bentuk uang karena uang itu bisa diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan orang yang kita sedekahi. Dia butuh beras, dia bisa beli beras. Dia butuh membiayai anak sekolah, duit itu bisa dipakai untuk membiayai sekolah. Nah itu fleksibel ya. Wa tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu enggak usah ragu-ragu, apapun yang kalian sedekahkan, apapun pasti Allah tahu. Ya, pasti Allah tahu. Kalau Allah tahu tidak mungkin tidak dibalas. Tentu yang dibalas itu sedekah yang karena Allah. Sedekah yang tidak karena Allah tidak akan dibalas. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Insyaallah semua pada hafal ya. Jadi sedekah itu tidak akan dibalas oleh Allah kecuali ibtigha'a wajhi rabbih, dalam rangka mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi. Nah ini ada uraian yang lebih panjang untuk memberikan gambaran yang lebih banyak. Kalau yang saya kutip dari yang saya sebutkan dari surat Ali Imran tadi itu sudah satu sektor. Ini lebih mencakup di surat Al-Baqarah ya, ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat ini ditutup dengan wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau disebutkan mereka itulah orang yang bertakwa berarti isi dari ayat ini yang mendahului itu termasuk kriteria takwa. Sebelum ke sana saya ingin memperkenalkan tentang bacaan. Membaca Al-Qur'an itu mesti sesuai dengan tajwid. Tajwid itu sesuai dengan hukum-hukum bacaan. Yang idhar, yang harus jelas, atau idgham. Idgham itu penggabungan huruf, atau yang ikhfa itu tajwid. Di samping itu kita juga harus memperhatikan waqaf. Waqaf itu tanda berhenti. Ini jarang orang yang memperhatikan tanda berhenti. Tanda berhenti itu ada yang punya kecenderungan satu ayat itu biarin aja panjang, nggak usah berhenti-berhenti. Saya pernah mendengar seorang ulama terkenal, dia juga termasuk dihargai secara internasional. Dia cerita ada pertemuan para ulama, katanya waktu itu disetujui dikurangi jumlah wakaf di dalam Al-Quran. Itu persetujuan mereka. Tapi ulama-ulama yang terdahulu itu mendengarai ada beberapa wakaf yang pendek-pendek tapi pakai pedoman. Pakai pedomannya begini. Antara lainnya
Kalau kalimat itu diteruskan, disambung dua kalimat, menimbulkan salah faham, maka harus berhenti. Biasanya tandanya mim. Mim itu singkatan dari lazim. Jangan diterusin, nanti bisa menimbulkan salah faham. Ada yang dua kalimat nyambung secara struktur bahasa, ya, structure, secara struktur bahasa, kalimat satu dan kalimat berikutnya tidak nyambung, tapi dari segi isi nyambung. Isinya nyambung, tapi struktur bahasanya tidak nyambung. Nah, itu wakafnya biasanya jim. Jim itu dari singkatan dari jaiz. Jaiz. Kalau dari segi struktur tidak nyambung dan dari arti juga tidak nyambung, itu wakafnya to. To singkatan dari mutlak. Kita lihat orang Arab kalau buat singkatan, ada yang diambil huruf terakhir seperti lazim, ada yang diambil yang di depan seperti jaiz, jim, ada yang diambil tengah, mutlak. Ini kalau kita lihat, oh pantas ya, polisi kalau bikin singkatan kan kita bilangnya suka-suka. Ada yang diambil dari belakang, ada di tengah, ada yang di belakang. Curanmor. Itu kan, itu singkatannya gimana itu? Ya suka-suka, tapi karena sering diucapkan sehingga orang-orang pada paham. Nah, kita nggak usah buru-buru, ini polisi saidahnya sendiri. Kita orang Arab juga begitu kok, ya. Jais. Ya saya kasih contoh di sini. Coba kriteria orang baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi walakinnal birr. Kebaikan itu bukanlah kamu menghadap ke barat atau timur. Ayat ini konteksnya Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah diperintahkan untuk menghadap kiblat, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Menurut keterangan para sahabat antara 16 dan 17. 16 dan 17 mungkin sahabat itu karena tidak menghitung, ya kira-kira 16 atau 17. Nah, karena mereka menyebutnya 16 atau 17, ya kita bilang gitu aja. Terus setelah itu oleh Allah, Nabi diperintahkan menghadapnya ke Ka'bah. Kenapa ke Ka'bah? Nggak ada alasan. Ya kalau kita membaca Al-Quran nggak ada alasan yang misalnya ya karena kalau menghadap Ka'bah itu begini-begini, nggak ada. Hanya untuk mengetahui siapa yang taat kepada Rasul dan siapa yang tidak taat. Nah, kalau Allah tidak menyebut alasan, kita jangan cari alasan. Ya contoh yang lain, babi. Daging babi itu Allah larang, tidak ada alasan. Kalau Allah tidak menyebut alasan, kita jangan kasih alasan. Misalnya begini, oh daging babi itu dilarang karena ada cacing pita. Alasan itu yang ngasih kita. Berarti kalau kita memotong daging babi, kita periksa tidak ada cacing pitanya dan kita rebus sampai tidak ada cacing yang bisa hidup, berarti halal. Loh, Allah kan tidak menyebut itu. Kalau disebut karena ada cacing pita, maka berarti alasan itu menjadi hilang. Kalau alasan itu hilang, menjadi halal. Nggak bisa. Ya. Alasan itu bahasa Arabnya illat. Nggak ada ilatnya. Jadi kalau Allah tidak menyebut alasan, jangan dicari alasan. Seperti misalnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Enggak ada syarat. Enggak ada. Bergaulah dengan istrimu dengan baik selama istrimu nurut sama kamu, selama istrimu sehat, selama istrimu bisa melayani. Enggak ada. Karena enggak ada, maka kita wajib memperlakukan istri dengan baik dalam keadaan apapun. Dia lumpuh pun kita harus memperlakukannya dengan baik. Nah, itu cara pemahamannya, ya. Jadi dengan begitu Allah itu menjamin kebaikan keluarga, karena
ada hal-hal yang diberi alasan, ada yang tidak diberi alasan. Nah, kembali ke sini, bukan kebaikan itu bukan menghadap ke barat atau timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Ini semuanya kriteria iman atau yang kita suka menyebut rukun iman. Nah, rukun iman itu semuanya adalah tataran pikiran atau hati. Karena semuanya dimulai dengan percaya. Ya, percaya itu kan pekerjaan pikiran. Nah, Islam itu pelaksanaan atau implementasi dari iman. Kalau percaya kepada hari akhir, di hari akhir itu akan ada pembalasan. Orang yang percaya pasti perilakunya akan terpengaruh, yaitu dia akan berhati-hati di dalam berperilaku. Nah, pelaksanaan atau ekspresi dari keimanan tadi itu disebut Islam. Nah, termasuk Islam itu wa atal mala ala hubbih, mau menyedekahkan hartanya dalam keadaan dia menyukai harta itu. Diberikan kepada siapa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, kepada orang-orang yang dekat, para ahli kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang di jalanan, wasailin, dan orang yang meminta. Hati-hati, bukan orang yang meminta-minta, tapi orang yang meminta. Beda, ya. Kalau meminta-minta itu pengemis. Pengemis itu meminta bukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi untuk penghasilan. Meskipun sedikit atau banyak, itu berarti mengemis. Kalau mengemis itu pemahaman saya dilarang, haram. Karena apa? Ada hadis Rasulullah mengatakan orang yang memberikan sesuatu kepada pengemis atau orang yang mengemis, sebenarnya dia menerima bara api. Jadi kalau kita memberi 1.000 itu sebenarnya bara api dari neraka. Kalau itu api dari neraka berarti haram bagi yang meminta dan haram bagi yang memberi. Ya, jadi tapi kan ada kata wasailin. Ini wasailin wa fir riqab, dan orang yang meminta. Ini meminta. Orang meminta itu biasanya hanya sesekali kepepet gitu. Nggak ada yang dimakan. Terus, Pak Boy, saya nggak punya yang dimakan nih Pak Boy, tolong dong. Nah, kalau ada orang sampai biasanya nggak pernah minta, kok minta begitu, jangan sampai kita nolak, karena dia sudah kepepet. Kadang-kadang nggak tega kalau minta, bilangnya, wah kalau aku minta belum tentu dikasih, bilangnya pinjam. Ya. Nah kalau pinjam itu harus membayar. Cuma kadang-kadang ada saudara itu yang ya, kakak beradik misalnya, kakakku ini duitnya banyak, tapi kalau aku minta nggak dikasih, bilangnya minjem, tapi nggak pernah bayar. Itu salah lagi, ya. Jadi kalau bilangnya pinjem harus bayar. Tapi yang dimintai, kalau melihat itu keadaan kepepet, jangan tolak. Ya. Itu termasuk wasailin, wafir riqab, dan budak. Terus termasuk juga Islam yang dalam arti implementasi dari iman, wa qamas shalah, dan menegakkan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, ini jadi ada iman, ada Islam. Ada lagi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lagi ini secara bahasa yang saya tadi bilang. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Tadi kan kriterianya kebaikan itu subjeknya al-birra, ya. Subjeknya ini, kalau ini Mas Iqbal, Dr. Iqbal, kalau kenapa kok al-birra, ya karena ada lakinnah, ya.
subjek kalau di depannya ada lakinna maka dia harus dibaca fathah, nasab maksudnya. Subjeknya itu predikatnya panjang, man amana billahi wal yawmil akhir sampai dengan wahinal ba's. Itu predikatnya panjang, tapi Allah menyebutnya ada yang dinyatakan dalam bentuk kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang predikatnya kata kerja, atau dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah. Terus poin berikutnya kok dinyatakan dengan isim fa'il, wal mufuna bi'ahdihim. Tadi pakai kata kerja, amana billah. Terus ada atal mal, ada aqama, ada atas zakah, semuanya kata kerja. Di sini wal mufuna bi'ahdihim kata sifat. Nah, jadi ini bagian dari predikat. Menurut para ulama qiraah, yang semacam ini sebaiknya berhenti. Jadi wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Wakaf lagi. Secara struktur tidak nyambung, tapi secara makna nyambung. Jadi wakafnya pakai jim. Aneh lagi, kita melihatnya aneh. Wal mufuna itu rafa, ya. Tapi berikutnya, poin berikutnya wasabirina mansub. Loh, gimana sih? Di depan itu kata kerja, terus kemudian kata sifat. Kata sifatnya rafa, marfu. Berikutnya wasabirinya mansub. Nah, ini untuk menarik perhatian dalam rangka penekanan, dalam rangka taukid. Jadi ada maksud untuk menekankan pentingnya wal mufuna bi'ahdihim. Nah, mufuna bi'ahdihim itu orang-orang yang memenuhi janji idza ahadu, ketika membuat janji. Terus poin berikutnya wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, orang-orang yang sabar baik mereka itu dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit dan dalam keadaan perang. Jadi anjuran Allah untuk bersabar itu dalam keadaan apapun, termasuk perang. Sabar kan ada batasnya. Yang membatasi siapa? Allah tidak memberi batasan. Sabar sampai kapan? Sampai mati. Jadi selama kita masih hidup, sabar itu harus tetap kita lakukan. Maka kita harus selalu latihan sabar, ya, latihan sabar setiap hari, ya, karena kalau kita nggak setiap hari nggak bisa. Ya, latihan sabarnya itu yang diberikan oleh Allah macam-macam. Antara lain kalau sholat pakai tumak ninah, berhenti sejenak deh ketika i'tidal, berhenti sejenak ketika ruku, berhenti sejenak ketika sujud. Orang yang buru-buru itu nggak tumak ninah. Nah, orang yang tidak tumak ninah diumpamakan oleh Allah itu pencuri. Rasulullah mengatakan pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri haknya sholat, yaitu sholat itu mempunyai hak tumak ninah tapi tidak dipenuhi, nyolong itu, nyolong. Nah, nyolongnya yang dicolong ketentuan Allah. Nah, itu makanya itu paling buruk. Nah, itu kalau kita tekuni, itu kita bisa makin sabar. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, ikutilah prosedur. Prosedur kalau kita datang membeli barang, datangnya belakangan, ya antri, jangan nyerobot, jangan nyerobot. Kalau lampu merah, berhenti, jangan diterobos saja. Itu sama dengan melatih diri untuk tidak sabar. Nah, kalau melatih diri tidak sabar, ya nantinya menjadi orang yang tidak sabaran. Orang tidak sabaran itu biasanya pemarah. Jadi orang yang suka itu mencuri tumak ninah, mencerobot prosedur,
itu sama dengan melatih diri untuk menjadi pemarah. Terus bilangnya, ya memang watakku begitu. Enggak, kamu bikin sendiri. Kamu bikin sendiri. Kalau bilang watak, memang watakku begini. Oh, watak itu kan dari lahir. Kalau dari lahir, yang disalahin siapa? Allah. Jahat kamu. Kamu tuh tidak sabar karena kamu sendiri yang membuat. Kamu bilang karena Allah yang membuat. Jahat kan? Mohon maaf saya bilang jahat itu, kita hamba jangan sampai menyalahkan Tuhan kita. Jangan sampai menyalahkan Tuhan kita. Ya. Jadi kalau kita itu ada tanda-tanda wakaf, kita berhenti. Kadang-kadang kita mendengar yang tidak perlu wakaf dia berhenti, tapi yang wakaf dia bablasin. Nah, saya kasih contoh yang Fatihah ya. Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalimatnya nyambung nggak itu? Secara struktur bahasa nyambung nggak? Nyambung. Arti nyambung nggak? Nyambung. Lalu wakafnya apa? Lam alif. Lam alif itu singkatan dari la waqfa fi. Tidak ada wakaf di sini. Atau la taqif, jangan berhenti. Tapi kenapa kita berhenti? Oh, karena ada tanda ayat. Jadi meskipun ada tanda lam alif, kalau itu adanya di ayat, kita boleh berhenti. Alasannya Rasulullah memberi contoh begitu. Rasulullah bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wakafnya apa itu? Maliki Yaumiddin. Pernah perhatikan nggak Pak? Oh enggak. Maliki Yaumiddin. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami menyembah. Struktur kalimatnya nyambung nggak? Struktur kalimatnya nyambung nggak Pak? Segala puji bagi Allah dan seterusnya. Hanya kepadamu kami menyembah. Struktur kalimatnya nyambung? Artinya nggak nyambung juga. Itu wakafnya to. Jangan diterusin. Tapi kadang-kadang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang lam alif dia berhenti, yang to malah diterjang. Itu tidak nyambung karena Alhamdulillahirabbil alamin itu kita menempatkan Allah, menempatkan dalam bahasa ya, secara tata bahasa kita menempatkan Allah sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga, masih ingat pihak ketiga pelajaran SMP? Saya pihak satu, kamu pihak kedua, dia, mereka pihak ketiga. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Allah pihak ketiga. Terus ketika bilang Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kita memperlakukan Allah sebagai pihak keberapa? Dua. Jadi ada pemindahan, ya, ada pemindahan dari menganggap Allah posisi ketiga menjadi posisi kedua. Wah ini nggak konsisten gimana? Itu ada maksudnya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, kita menganggap Allah itu maha besar, maha penyayang dan sebagainya. Kemudian kita bergantung pada Dia. Terus hanya kepadamu Allah. Kita diajak berdialog dengan Allah, kita disuruh memberi pengakuan kepada Allah. Kalau kita memberi pengakuan kepada Allah, kita menganggap Allah dekat. Kalau Allah pihak ketiga jauh. Tapi kalau Iyyaka hanya kepadamu, itu jauh antara aku dan engkau, kan itu dekat. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Struktur kalimatnya nyambung Pak. Kalau Iyyaka na'budu itu perintah atau pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan ya. Kalau ihdinas siratal mustaqim apa? Permohonan. Permohonan itu kalau kepada yang lebih tinggi kita bilangnya memohon. Tapi kalau
sama sejajar, namanya apa itu? Perintah. Secara bentuk bahasa itu kita menyebutnya kalimat perintah. Loh, kok jadi kalimat perintah? Kalau kalimat perintah, ya tapi yang kita perintah yang lebih tinggi, kita bilangnya memohon. Memohon, ya Allah, untuk melaksanakan pengabdian kepadamu ini butuh kekuatan, butuh keimanan, butuh pengarahan. Oleh karena itu, berilah kami pengarahan. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami pengarahan. Nah, itu ada wakaf lagi. Jangan diterusin gitu. Nah, tapi kadang-kadang yang wakaf yang tandanya itu sebaiknya berhenti, dia tidak berhenti. Tapi kalau yang harus diteruskan, dia malah berhenti. Nah, kalau terpaksa berhenti gimana? Silakan, tapi nanti diulang. Gitu. Tapi diulang lagi sedikit gitu. Ya, mohon maaf saya tambahi bacaan karena kita ini di masjid kan kita mesti belajar membaca Al-Quran dan kita kadang-kadang kita mengimami begitu. Ya, dan insya Allah ya mudah-mudahan kalau yang ngimami santri mendapatkan pelajaran yang semacam itu. Ya. Baik, jadi ini wal mufuna bi adihim itu kan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia. Jadi di situ ada akhlak. Dia orang baik itu orang yang imannya kuat, ya, memperhatikan iman dengan baik, melaksanakan keimanannya dalam bentuk Islam dan akhlaknya baik terhadap sesama manusia. Nah, orang yang semacam itu ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu orang yang jujur. Orang Islam itu mesti jujur. Jujur itu pikirannya seperti itu, ucapannya seperti itu, terus perilakunya juga seperti itu. Jadi konsisten antara tiga, pola pikir, ucapan, dan perbuatan. Kalau ada salah satu dari tiga itu tidak benar, tidak cocok, itu bohong. Ya, bohong. Bohong itu tanda munafik. Nah, kita ini terbiasa dengan bohong. Janji-janji tidak pernah dipenuhi. Yang sebenarnya merah dibilang hijau, hijau dibilang merah. Nah, kalau kita ini melanggar semacam itu, kemudian kita mengalami kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi, jangan menyalahkan Allah, salah kita sendiri. Kalau kita ingin baik, caranya kita memperbaiki perilaku kita sendiri. Baik, saya teruskan. Sekarang saya mau membahas yang al-muqarrabun. Di al-mutaffifin tadi ada yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang dekat, yang dianggap dekat. Siapa itu orang yang dekat? Biasanya diartikan adalah para malaikat. Orang yang dekat itu juga oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang bersih. Kalau bersihnya Allah itu bersih dari sekutu dan bersih dari kekurangan. Kalau bersihnya kita manusia bersih dari kemusyrikan dan bersih dari pelanggaran atau dosa. Nah, bersih dari menyekutukan Allah, bersih dari pelanggaran. Pelanggaran itu bisa dua macam. Pelanggaran itu bisa tidak melaksanakan tugas, bisa melanggar larangan. Ya. Tidak ada perintah tidak dilaksanakan, itu pelanggaran atau dosa. Ya. Ada larangan diterjang, itu dosa juga. Ya. Nah, para malaikat yang bisa atau yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan akses ke buku-buku harian atau laporannya setiap manusia, itu malaikat tertentu yang muqarrabun, dekat dengan Allah. Siapa yang dekat itu? Yang bersih. Nah, itu bisa kita baca di surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 77 sampai 9 misalnya, innahu laqur'anun karim
fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim. Ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an itu adanya fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga. Di sini disebut pakai istilah kitab maknun, buku terjaga. Di surat yang lain disebutnya lauhim mahfuz, lauh mahfuz. Kitab itu alat tulis, lauh juga alat tulis. Maknun terjaga, mahfuz juga terjaga. Al-Quran itu ada di lauh mahfuz. Nah, tadi saya sebutkan buku catatan untuk orang-orang jahat ada di sisi jin, buku catatan untuk orang-orang baik itu di Illiyun, baik si jin maupun di Illiyun itu juga semuanya ada di lauh mahfuz. Nah, lauh mahfuz itu tidak bisa diterobos kecuali oleh orang-orang yang bersih, yang dekat kepada Allah, ya malaikat yang bertugas. Nggak bisa sembarangan. Kenapa para malaikat itu disebut orang-orang yang bersih? Karena Allah menyebut misalnya di surat At-Tahrim surat 66 ayat 6, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas di neraka itu ada para malaikat yang bertugas. Orangnya keras, wajahnya menakutkan dan tegas. Yang memberi penerjemahan, memberi pengertian mutahharun itu la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apapun yang mereka diperintah. Jadi al-mutahharun itu pengertiannya adalah para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau manusia memenuhi kriteria ini termasuk mutahharun enggak? Iya, kalau manusia memenuhi kriteria tidak membangkang ketika diperintah, tidak melanggar ketika dilarang, termasuk orang yang bersih untuk kriteria manusia. Ya, seperti perintah kita Allah memerintahkan kita untuk wudu. Allah memerintahkan kita wudu itu supaya kita menjadi mutahharin, orang yang bersih. Ya. Kemudian sebagai penutup, para malaikat itu dekat karena para malaikat itu menghamba kepada Allah. Tidak mungkin malaikat itu keberatan menghamba. Menghamba itu berbuat apapun hanya untuk Allah, itu namanya menghamba. Jadi kalau kita mengaku diri sebagai hamba Allah, biasanya kita suka menyebut diri hamba Allah ketika kita bersedekah. Tolong jangan ditulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Berarti kita kan mengakui hamba Allah. Ketika kamu mengaku sebagai hamba Allah, kamu berarti harus nurut 100% kepada Allah. Kalau tidak nurut 100%, belum layak menjadi hamba Allah. Nah, ini para malaikat itu sebagaimana juga para nabi, ya, di sini yang dicontohkan Nabi Isa. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Nabi Isa Al-Masih itu gak akan keberatan untuk menjadi hambanya Allah. Dia melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah, gak pernah membangkang. Begitu juga walal malaikatul muqarrabun, demikian juga para malaikat yang dekat. Mungkin suatu saat pada pertemuan yang akan datang itu kita ada membahas fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang kita didorong oleh Allah untuk berlomba-lomba. Nah, di dalam berlomba-lomba itu nanti ada istilah muqarrabun. Muqarrabun itu artinya orang yang dekat. Berlomba-lomba kok dekat? Apa hubungannya lomba-lomba dan dekat? Kalau kita ibaratkan kita lari cepat, kita berangkat dari start, berakhir di finish. Startnya ini
jiwa kita yang kotor, anggaplah gitu, kita banyak berdosa dan sebagainya, banyak kekurangan, kita menuju ke finishnya itu Allah. Kalau kita lebih cepat daripada orang lain, kita berlomba-lomba, ada orang 10 misalnya, kita berada paling depan. Nah, itu istilahnya as-sabiqun. As-sabiqun. As-sabiqun itu artinya orang-orang yang terdepan. Dari kata sabaqo. Sabaqo itu bahasa Inggrisnya excel. Ya, excel itu sabaqo, di depan. Orang yang paling depan namanya excellent. Excellent. Bahasa Arabnya as-sabiqun. Kalau saya bilang excellent, as-sabiqun, kira-kira membantu nggak? Ya, karena kita lebih mengenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Jadi dilihat dari segi orang-orang yang berlomba dengan kita, kalau kita itu sukses, kita itu terdepan, kita as-sabiqun. Diukur dari garis finishnya Allah, itu dia menjadi dekat, paling dekat. Jadi orang yang excellent itu as-sabiqun, dilihat dari garis start, dilihat dari garis finish, mereka itu muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Di surat apa itu? Al-Waqiah. As-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang sabiq, yang excellent, mereka itu ulaika humul muqarrabun, orang yang dekat. Loh, yang apa di depan kok dekat? Gambarannya seperti itu. Ya, terdepan dibanding orang-orang lain diukur dari start. Dekat karena dia makin dekat dengan finish. Garis finishnya itu ketemu dengan Allah. Untuk bertemu dengan Allah batasannya apa? Mati. Jadi kita berharap berlomba-lomba itu sebelum mati aku harus sampai di finish, gitu loh. Sebelum mati aku harus sampai di finish. Itu insya Allah kita bahas di pertemuan pekan depan.